Halo geng, gimana nih kabarnya hari ini geng? Tentunya sehat-sehat aja ya geng. Setiap kehidupan kita dalam menjalani hari-hari tentunya tidak akan pernah lepas dari benda-benda yang membantu kita ya geng. Nah, benda-benda fungsional yang saat ini kita gunakan dalam membantu kehidupan kita, tahukah kamu siapa yang menemukannya, geng? Siapa ya? Nah, Pagan Kennedy, seorang penulis dan jurnalis di The New York Times Magazine, berusaha mencari tahu bagaimana benda-benda diciptakan dan apa yang mendorong seseorang untuk berinovasi. Kennedy mengatakan, penemuan-penemuan itu datang dari orang yang menghadapi masalah dan perlu mengatasinya dengan cara yang sangat profesional, geng. Dia juga mencatat lebih dari 50% pemilik hak cipta menciptakan produknya karena kebetulan saja, geng. Nah, berikut ini adalah kisah unik 4 penemuan yang tercipta secara kebetulan. Stetoskop. Stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan oleh dokter dan perawat atau tim medis lainnya, geng. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengarkan suara detak jantung dan mendeteksi adanya kelainan, gengs. Nah, stetoskop ini diciptakan oleh seorang dokter dari Prancis yang bernama René Théophile Hyacinthe Leonetti. Aduh, maaf geng, lidah saya susah mengucapkannya, geng. Kita sebut aja namanya Dr. René ya, gengs. Nah, Dr. René ini menciptakan stetoskop pertama pada tahun 1816, geng. Nah, sebelum penemuannya ini, para tenaga medis biasanya menempelkan jari tangannya di dada pasien untuk mengetahui detak jantungnya, gengs. Nah, karena rasa sungkan, kadang ini menjadi masalah ketika dokter lelaki harus memeriksa para perempuan, geng. Nah, karena tidak ingin membuat pasien perempuannya merasa kurang nyaman, Dr. René ini menggulung selembar kertas yang menyerupai tabung, gengs. Kemudian menaruhnya di atas dada pasiennya, gengs. Nah, saat itu ia terkejut karena metode ini menghasilkan diagnosis yang sangat akurat, geng. Nah, peristiwa inilah yang mengawali terciptanya stetoskop pertama kali, gengs. Yang waktu itu dibuatnya dari selongsong kayu saja, gengs. Wah, memang kebetulan sekali ya, gengs. Dan penemuan yang sangat bermanfaat hingga saat ini, gengs. Sedotan tekuk. Sedotan adalah sebuah tabung yang dimaksudkan untuk mentransfer minuman dari wadah ke mulut peminum, geng. Dengan hanya kekuatan mengisap ya, geng. Nah, tahukah kamu, geng, sejarah awal penemuannya? Sedotan pada awalnya ditemukan oleh Marvin Chesterton. Namun bentuknya tidak bisa ditekuk ya, gengs. Nah, sedotan tekuk ini kemudian ditemukan lagi oleh seseorang yang bernama Joseph Friedman. Saat itu ketika ia sedang duduk di toko minuman bersoda milik saudaranya, Bapak Joseph Friedman ini mengamati anaknya yang kesulitan menyedot milkshake dari sedotan kertas yang berbentuk lurus, gengs. Kemudian ia berpikir bagaimana membantu anaknya dalam mengatasi masalah susahnya memakai sedotan ini, gengs. Nah, Bapak Friedman ini lalu memasukkan sekrup kecil ke dalam sebuah sedotan dan membungkusnya dengan benang sehingga terbentuklah ulir-ulir. Kemudian, sekrup itu dikeluarkan, gengs. Dan kemudian, sedotan dengan mudahnya ditekuk tanpa membuat minuman yang mengalir di dalamnya tersumbat, gengs. Nah, saat itulah anaknya pun minum milkshake dengan mudah, gengs.
Kemudian, Bapak Friedman ini menetapkan penemuannya pada tahun 1937 dan mendirikan perusahaan Flexible Straw Corporation pada tahun 1939. Dia lalu menjual hak patennya ke Maryland Cup Corporation, yang kini menjual sekitar 500 juta sedotan setiap tahunnya, gengs. 500 juta sedotan buat apa ya, geng? Banyak banget itu, geng. Wiper kaca mobil intermittent. Siapa nih yang tidak kenal alat penyeka air hujan yang satu ini? Ya kalau kamu belum pernah naik mobil atau melihat mobil sih mungkin kamu tidak pernah tahu ya, gengs. Saat musim penghujan datang, alat ini sudah pasti sangat membantu kita saat mengemudi ya, geng. Apakah kamu tahu perkembangan penemuannya, gengs? Ini ceritanya, gengs. Pada suatu malam di tahun 1963, saat itu hujan deras sangat mengganggu perjalanan dari seorang insinyur yang bernama Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan matanya untuk melihat jelas ke jalan raya, gengs. Karena buramnya kaca depan akibat hujan yang sangat deras, gengs. Penyeka kaca atau wiper hanya punya dua setelan, gengs, yaitu lambat atau kencang. Ketika hujan stabil seperti malam itu, menyetir menjadi pekerjaan yang sangat menyusahkan, gengs. Kemudian, Kearns berpikir, mengapa penyeka kaca tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia yang berjeda, gengs, dan merespon segala jenis curah hujan. Setelah malam itu, lalu ia membangun model untuk idenya ini, gengs, yaitu sebuah wiper kaca atau penyeka kaca yang berjeda, gengs. Anak mobil pasti tahu deh. Nah, kemudian ia mematenkannya pada tahun 1967 dan mengirimnya ke pabrik-pabrik besar di Amerika Serikat, gengs. Namun, suatu saat pabrik-pabrik ini menggunakan idenya tanpa meminta persetujuannya, gengs. Kemudian Kearns menuntut pabrik-pabrik yang menggunakan penemuannya tanpa meminta izin darinya, gengs. Nah, setelah menuntut pabrik-pabrik besar seperti Ford, Chrysler, dan pabrik-pabrik lain yang menggunakan hak ciptanya, Kearns mendapat lebih dari 30 juta dolar, gengs. Ya, 30 juta dolar Amerika Serikat, gengs. Wah, berapa rupiah tuh, gengs? Kaos. Nah, siapa nih yang isi lemarinya kaos semua, gengs? Pasti anak kosan nih. Kaos adalah jenis pakaian yang bisa menutupi bagian lengan, seluruh dada, bahu, dan perut ya, gengs. Bagaimana benda sesederhana kaos ditemukan ya, gengs? Kisah penemuan ini bermula pada tahun 1904, gengs. Pada waktu itu, hampir semua jenis atasan untuk lelaki di Amerika adalah kemeja berkancing, geng. Yang menjadi masalah, kemeja-kemeja itu kerap kehilangan bagian paling pentingnya, gengs, yaitu kancing. Ya, kemeja tanpa kancing bagaikan bakso tanpa kuah ya, gengs. Karena pada masa itu menjahit adalah pekerjaan perempuan, para pria tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendiri, gengs. Nah, kemudian perusahaan yang bernama The Copper Underwear Company
Membuat kaos yang cukup lentur untuk dikenakan dari atas kepala dan tidak membutuhkan kancing untuk pertama kalinya, gengs. Kemudian mereka mengiklankannya pada sebuah majalah yang bunyinya "No safety pin, no button, no needle, no thread." Aduh, susah ngomongnya, geng. Yang artinya tanpa pin pengaman, tanpa tombol, tanpa jarum, tanpa benang. Dalam setahun kemudian, Angkatan Laut di Amerika memproduksi kaos ini untuk setiap angkatan lautnya, geng. Sejak saat itulah, kaos kini menjadi pakaian yang paling akrab dengan keseharian kita ya, gengs. Wah, sangat sejarah banget ini, gengs. Nah, jangan pernah melupakan setiap jasa para penemu ya, gengs. Tanpa ada jasa para penemu, tentunya kehidupan kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini ya, gengs. Nah, sekian dulu ya, gengs. Semoga informasi ini dapat memberikan kita manfaat dan juga hiburan ya, gengs. Sampai berjumpa lagi. See you.